Keterampilan yang keempat adalah keterampilan mengadakan variasi. Yang dimaksud variasi di sini adalah keanekaragaman yang membuat sesuatu tidak monoton. Variasi dalam kegiatan pembelajaran dapat menghilangkan kebosanan, meningkatkan minat dan keingintahuan siswa, mengondisikan gaya belajar siswa yang beragam, serta meningkatkan kadar keaktifan siswa. Tujuan variasi mengajar ini adalah untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga siswa memiliki minat belajar yang tinggi, gitu ya. Gitu. Saya juga senang kalau menjadi siswa yang diberikan variasi seperti ini oleh guru kita. Variasi dalam mengajar itu ternyata sangat bermanfaat sekali dalam kegiatan belajar mengajar, karena dengan variasi itu bisa meningkatkan, menimbulkan, dan memelihara perhatian siswa terhadap aspek-aspek belajar yang relevan. Nah, selain itu bisa memberikan kesempatan untuk meningkatkan dan berkembangnya bakat, ingin tahu, dan berfungsinya motivasi belajar. Nah, memupuk dan membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai gaya mengajar yang lebih hidup. Nah, guru-guru yang seperti inilah yang disebut guru-guru yang berinovatif dan kreatif, gitu ya. Nah, guru itu diusahakan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada siswa secara individual dalam menerima pelajaran agar mudah dan senang belajar. Dengan variasi-variasi seperti ini, itu juga dapat mendorong aktivitas belajar dengan cara melibatkan siswa dengan berbagai kegiatan atau pengalaman belajar yang menarik di berbagai tingkat kognitif. Jadi, perlakukan siswa itu seperti kita memperlakukan siswa kita sebagai anak kita. Jadi, libatkanlah dia dalam berbagai kegiatan. Nah, itu adalah itu sangat membantu sekali dalam memberikan dorongan atau dukungan kita terhadap semangat belajar siswa. Kita tentunya juga tidak boleh lupa pada prinsip penggunaan variasi dalam mengajar. Hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Variasi itu juga harus digunakan secara lancar dan berkeseimbangan sehingga tidak merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Tentunya direncanakan secara baik ya. Saudara harus eksplisit ya, dicantumkan dalam rencana pelajaran, terstruktur dan direncanakan. Oke, coba cek kembali isi kegiatan pembelajaran saudara pada RPP. Nah, sudah ada penguatan yang terstruktur belum di situ? Oke, itu variasi suara adalah perubahan suara dari keras menjadi lembut, dan itu juga harus diperhatikan ya, menjadi prinsip variasi dalam mengajar. Kemudian intonasi suara itu ternyata juga mempunyai pengaruh pada daya tangkap siswa terhadap penjelasan guru gitu. Nah, ngeri kan ya kalau kita intonasinya rendah dan siswa kita tidak menangkap apa yang kita ajarkan gitu ya. Keterampilan kelima yang harus dikuasai oleh guru adalah keterampilan bertanya. Kita kembali ke Ki Hajar Dewantoro, tokoh atau sebagai Bapak Pendidikan Nasional gitu ya. Ki Hajar Dewantoro itu pernah berpetuah tentang makna pendidikan. Nah, Bapak Pendidikan Nasional itu juga menganjurkan agar pembelajaran menganut model niteni atau mencari dan mengkaji. Kemudian model niroke ya, meniru secara kontekstual. Kemudian anjuran yang terakhir adalah nambai atau mengimbuhi ya, pengertian dan kekuatan gitu. Nah, orang-orang yang sudah berilmu itu harusnya menjadi guru, seperti pernyataan Ki Hajar Dewantoro pada tahun 1953
yang menyatakan tiap-tiap orang yang cukup pengetahuan dan kepandaian hendaknya menjadi guru. Saya yakin saudara termasuk dalam orang yang cukup pengetahuan dan kepandaian. Oleh karena itu, saudara menjadi harapan saya untuk meneruskan perjuangan saya menjadi seorang guru atau pengajar. Orang-orang yang cukup dalam pengetahuan dan kepandaian itulah sebenarnya didapat dari sebuah pertanyaan. Orang-orang yang sering bertanya itu sebenarnya orang yang rasa ingin tahunya berlebih. Itu adalah orang-orang yang baik seperti itu. Saya ingin saudara itu menjadi orang yang selalu mencari tahu, haus akan ilmu-ilmu pengetahuan. Hal-hal yang belum saudara pahami itu bisa saudara tanyakan. Itulah hidupnya manusia, yaitu melalui bertanya. Gunanya adalah untuk mengasah kehidupan kita. Dasar-dasar pertanyaan yang baik itu adalah jelas dan mudah dimengerti, khususnya oleh siswa. Nah, pertanyaan itu juga memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir. Ajukan pertanyaan terlebih dahulu, baru menunjuk siswa untuk menjawab. Kemudian, berikan respon yang hangat pada setiap jawaban. Jawaban dari siswa hendaknya didengar oleh seluruh siswa dalam kelas, sehingga saudara bisa menghindari komunikasi face to face. Dan pada akhirnya, tanya jawab ditunjukkan, luruskan dan simpulkan jawaban yang benar. Saya akan merinci beberapa pertanyaan yang baik. Nah, pertanyaan yang baik itu pertanyaan permintaan atau compliance question. Seperti pertanyaan itu sebenarnya meminta tapi secara tidak langsung. Contohnya seperti ini. Anak-anak bisa diam? Anak-anak bisa tenang? Atau bisa kita lanjutkan belajar kita? Gitu. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan permintaan. Nah, kalau seperti ini namanya pernyataan apa? Bagaimana bentuk bumi? Bagaimana bentuk sastra? Gitu ya. Itu adalah pertanyaan retoris atau rhetorical question. Pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban. Gitu ya. Oke. Yang ketiga adalah recall question atau knowledge question. Pertanyaan pengetahuan. Nah, ini meliputi apa, kapan, di mana. Ini untuk menyebutkan atau untuk mengembangkan daya pikir yang bersifat pemahaman, gitu ya. Nah, ada juga yang jelaskan, uraikan, bandingkan, ya gitu. Itu untuk mengasah penerapan, gitu ya. Nah, berdasarkan definisi tersebut, kesimpulan apa yang dikandung di dalamnya, makna apa yang bisa diambil dari cerita tersebut, gitu itu adalah penerapan, ya, application question. Fungsi pertanyaan yang baik yang pertama adalah mendorong siswa untuk berpikir. Kedua, meningkatkan keterlibatan siswa. 3. Merangsang siswa untuk mengajukan pertanyaan. 4. Mendiagnosis kelemahan siswa. 5. Membantu siswa menggunakan pendapat dengan bahasa yang seperti hanya taksonomi Bloom itu mengklasifikasi pertanyaan menjadi 3. Ini sudah tidak asing lagi bagi guru dan calon guru. Pertanyaan tersebut diklasifikasikan meliputi kognitif, yaitu menyangkut aspek pikir. Yang kedua afektif, menyangkut aspek sikap. Dan yang ketiga adalah psikomotor atau menyangkut aspek keterampilan.
Keterampilan keenam yaitu mengelola kelas. Mengelola kelas itu adalah sebuah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Pengelolaan ini pada prinsipnya untuk menata atau tata kelola atau sebuah manajering kelas. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas itu haruslah hangat dan antusias. Guru yang hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugas dan aktivitasnya, maka akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Prinsip yang kedua adalah tantangan. Tantangan yang dimaksud di sini adalah penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Prinsip yang ketiga adalah bervariasi. Variasi dalam penggunaan alat atau media, gaya mengajar, dan pola interaksi itu merupakan kunci sukses tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan mengurangi kejenuhan. Gitu. Prinsip pengelolaan kelas yang keempat adalah keluasan. Keluasan itu pengajaran akan mencegah munculnya gangguan serta menciptakan iklim belajar menjadi efektif. Nah, adapun prinsip pengelolaan kelas yang kelima adalah penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas itu adalah untuk anak didik dapat mengembangkan disiplin diri, sehingga guru hendaknya dapat menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas. Agar apa? Agar tumbuh iklim pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, prinsip yang terakhir adalah nyaman, gitu ya. Kalau sudah nyaman, siswa itu pasti akan senang. Saya mengutip pendapat Ahmad pada tahun 1995 tentang syarat-syarat kelas yang baik. Nah, syarat kelas yang baik menurut beliau itu adalah rapi, bersih, sehat, tidak lembab. Nah, artinya ruang kelas itu harus cukup cahaya yang menerangi gitu. Sirkulasi udara juga harus cukup. Nah, tentunya perabot dalam keadaan baik, cukup jumlahnya dan ditata dengan rapi. Ingat, tidak ada sampah di kelas itu, gitu ya. Jumlah siswa itu tidak lebih dari 40 orang siswa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan keterampilan dasar mengajar telah usai saya sampaikan. Semoga ini membawa angin segar untuk saudara sebagai bekal praktik pengalaman lapangan 2 atau magang yang akan dilakukan pada semester depan. Selanjutnya, silakan saudara merespon video perkuliahan ini dengan memberikan tanggapan, komentar, saran, pertanyaan, dan lain sebagainya pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.